Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Dokumen Kehidupan. Di video kali ini saya berada di Sukabakti, RT 03 RW 01 Desa Cogreg, Kampung Ombang, di mana saya telah mengunjungi seseorang, yaitu seorang pengusaha ternak cupang yang dari awalnya kecil sampai sekarang sukses. Jadi seperti apa ceritanya saya pun tidak tahu. Awal mulanya dia bisa berkembang sampai maju sekarang ini. Jadi simak terus videonya ya, untuk sahabat-sahabat yang udah lama nungguin video terbaru dari saya. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, like, komennya ya, biar saya semakin semangat bikin video-videonya ya. Support saya terus. Yuk, nggak pakai lama lagi, kita langsung ngobrol aja sama yang pengusahanya langsung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Sehat. Baik. Alhamdulillah kalau baik mah. Begini baik. Ini saya dari Bekasi. Saya mau bikin channel dan mau bikin dokumentasi tentang ternak cupang di sini punya Mas. Boleh. Jadi pengen tahu cerita asal usulnya seperti apa, awalnya gimana sampai sukses di bidang ternak cupang ini. Ya, awalnya mah ngikut-ngikut baik nih sama kakak ipar saya. Kakak ipar saya kan 2016 kayaknya apa 17 itu udah main cupang merintis. Saya pindahan dari Cibubur 2019, saya pindah ke sini, didukung sama kakak ipar saya, maksudnya suruh megang ikan lah, maksudnya suruh ngerawat ikan. Lama-lama tadinya nggak hobi, jadi resep sama ikan. Terus nyoba-nyoba ngawinin 4 pasang. Ya alhamdulillah sampai sekarang jadi banyak. Jadi dari 2019 di sini ya. 2019 udah mulai merintis. Nah, ini jenis cupang ini jenis apa sih? Cupang jenisnya macam-macam. Ada koi galaksi, ada Nemo galaksi, ada avatar, ada blue rim, yellow. Ya, cupang mah banyak jenis dah, nggak bisa disebut-sebutin. Ya, banyak jenisnya. Apalagi sekarang lagi musim nih 2021 yang dibilang Cooper. Kayak sebutannya Iron Man lah, Avatar Cooper Gold,
pokoknya Gordon, pokoknya Avatar tuh bener-bener Banyak ya namanya ya. Nah iya, ini lupa nih. Saya mau, jadi takut sahabat nggak tahu nih. Nah ini belum memperkenalkan diri nih Mas nih, biar sahabat-sahabat saya ini biar tahu lah namanya siapa gitu. Nama saya mah Ramon, kalau kakak saya Andre. Gitu. Tuh kelahiran di mana itu Mas? Lahiran Aslinya mana? Aslinya mah Jawa saya, Jawa, ya. Pemalang. Ya, cuman saya nikah sama orang Bogor. Bogor. Gitu. Usia berapa tahun sekarang Mas? Usia kurang lebih 17 lah. Kan masih muda. Masih muda. Sisanya tuh ya. 32. Oh, 32. Oke Mas, ini awalnya gimana sih bisa sampai melunjak banyak kayak gini, sampai bibit-bibitnya juga banyak, terus macam-macamnya juga banyak, macam-macam jenis cupang ini banyak nih. Nih gimana sih, dan ajarin dong triknya, awalnya seperti apa biar bisa berkembang biak nih untuk peternak cupang, apalagi bagi pemula nih ya yang belum tahu dan pengen tahu caranya. Biar Mas Lamun nih jelasin gimana Mas, coba jelasin Mas. Awalnya mah ya namanya saya mah tadinya nggak hobi, yang lama-lama jadi hobi ya, pengen ternak ini nggak ada bibit gitu. Kadang juga nyari beli, mau mahal kayak mau apa tetap dibeli tuh karena pengen tuh, udah hobi. Nah cuman kan mikirnya nggak terlalu banyak, mau mahal mau gimana tetap saya beli, nanti kan anakannya bisa jadi banyak, bisa menguntungkan. Saya mah kalau beli bibitan nggak mandang harga gitu, yang penting nanti kan anakannya, penerusnya ada begitu. Nah seperti apa sih yang harus diternak itu, dan modelnya yang kayak gimana sih, Kalau dan dilihat ciri-cirinya tuh seperti apa sih? Kalau saya ya tergantung ya. Kalau ciri-ciri kayak pengen Yang harus diternak nih. kalau pengen koi galaksi ya terutama warna sama size ya. Kalau size udah medium, warna udah ngeblok. Nah itu udah siap breed gitu, udah siap kawin ya saya ternak. Itu kayak koi galaksi. Di usia berapa bulan Ya. ya udah bisa diternak? Kalau saya minimal 4 bulan lah, 4 bulan bisa 5 bulan. 4 bulan tuh udah masuk lah. Udah bisa diternak tuh udah ya. bisa diternak. Mau bulan. jantan mau betina sama. Sama. Intinya 4 bulan udah bisa diternak. Iya, kalau sejenis ini ya Nemo, koi galaksi gitu. Kalau jenis Avatar kan emang pertumbuhannya lama, perawatannya, maksudnya ini aja udah 4 bulan nih. Kadang 4 bulan tuh belum siap karena apa? Warna dia belum bener-bener bagus. Ntar kan anakannya takutnya banyakan basegel gitu kalau warnanya belum bagus. Kalau dilihat pengen harus dikawin, diternak itu ciri-cirinya seperti apa Mas? Kalau cowok tuh ciri-cirinya tuh busanya udah bagus. Terus banyak busanya tuh ya, di tempatnya ya. Kalau toples-toples itu ya. Ya, kalau busanya dia udah bagus. Nah, tergantung ceweknya telurnya udah bagus belum gitu. Nah, kalau dilihat dari cewek cowoknya itu dari apa tuh Mas? Kalau saya mah ya udah ketahuan, cowok mah otomatis perut mah ya biarpun gede kan habis makan doang. Kalau cewek kan tetap stabil tuh. Makin gitu tua tuh si cewek telurnya tuh makin ke bawah tuh kalau udah tua. Kalau belum tua itu telurnya ke samping tuh masih bulat gitu. Gitu ya. Berarti untuk ngebedain jantan dan betina itu seperti itu ya. Jadi si jantan itu kalau di toplesnya itu kalau sendiri itu banyak busanya. Ya, kalau cewek juga kadang ada juga cewek. Ada tapi juga. Banyak. Kebanyakan enggak ya. Enggak. Tapi dilihat dari perutnya aja. Iya. Dia perutnya agak kekuningan warnanya, Ya, perut induknya ya. Oke. Jadi bagi yang belum tahu ya seperti itu, antara jantan dan betina, cara membedakan gitu ya. Nah itu kalau misalkan untuk diternakin itu gimana tuh awalnya? Step pertamanya itu gimana?
Kalau saya seminggu sebelum dikawinin itu si cowok sama cewek itu saya kasih jentik nyamuk gitu. Oh, awalnya dikasih jentik nyamuk. Iya, makannya sehari itu minimal 2 kali, pagi ntar sore. Oh gitu. Sudah seminggu si cowok langsung tuh di ember, pakai ember nih seperti yang di belakang saya nih. Oh, disatuin. Si cowok dulu. Oh gitu. Ntar kalau udah bagus si cowok bikin busa, cewek baru dijeburin. Oh. 24 jam besok kita lihat udah ada telur. Kalau seandainya udah ada telur, si cewek kita angkat, tunggu 6 hari baru si cowok diangkat, si anakannya kita jeburin ke kolam pembesaran. Oh, dipindahkan ya. Pindahkan. Nah, untuk pembesaran itu dikasih makannya apa? Kalau dari umur seminggu saya makainya kutu air. Kutu air. Kutu air, kalau enggak pakai Hartemia bisa. Kalau saya makainya kutu air alami. Itu buat khusus anakan yang baru netes ya? Ya, sampai gede nggak apa-apa. Saya minimal 1,5 bulan tuh kutu. Ntar pakai cacing sutra. Gedein size gitu. Kalau cacing sutra pertumbuhannya cepat. Kalau kutu kan buat warna juga bagus. Tuh. Nah, kira-kira kalau sampai sudah ternak gitu kira-kira bisa menghasilkan berapa ekor Mas Lamo? Kalau saya itu di kolam pembesaran, kalau satu kolam 4 pasang aja bisa nyampe 2.000. 2.000. Iya, 2.000 ekor. Saya pernah soalnya berapa kali sampai satu kolam tuh panen hampir 2.050, 1.800 sampai ya pokoknya kurang lebih 2.000 lah gitu setiap panen. Tapi mainnya kalau pembeli jual nih ya root gitu. Mainnya jadi root. beli koleman. Iya, per kolam gitu per ya. kolam, tapi kalau beli satuan bisa Mas? Kalau satuan udah beda dong, bukan di kolam. Udah jadi ya? Ya udah jadi. Ya udah jadi. Tinggal milih aja berarti ya? Iya, udah. Pokoknya yang satuan per 10, per 50, per 100 ada di sini. Cowokan doang ada, cewekan aja ada gitu. Varian berapa tuh kalau misalkan jual koleman gitu? Kalau hitungannya seperti apa? Apa hitungan satuan, apa hitungan partai yang satu kolam begitu? Ya, kalau di sini kalau buat ikan Nemo atau koi, kalau masih warna 50%, satuannya itu bisa 15 sampai 25. Itu per 10 atau per 100. Satu ekornya kena segitu. Itu untuk ikan cupang koi Atau Nemo. Kalau jenis yang lainnya? Kalau jenis lainnya kayak sejenis blue rim. Kalau blue rim berapa? Kalau blue rim saya biasanya ukuran S-min aja saya 35 per 10-nya. Seekornya kena 35. Terus jenis apa lagi Mas? Kalau Avatar Gordon saya bisa 50 sampai ke 80 per 10 satu ekornya segitu. Kalau Avatar Cooper biasanya kalau masih bahan saya ngejual juga sama sih 80. Kalau beda ya, kalau ini mah udah 80% lah. Ini udah harganya udah bisa gope gitu. Gitu. Kalau jenis yang lainnya? Kalau jenis lain selain Avatar Gold gitu. Paling Gordon sama. Kalau Gordon berapa? Kalau Gordon sama sih kayaknya 50.000. Itu yang bahannya? Bahannya. Nah, kalau bahan-bahan yang lainnya? Bahan yang lain paling sejenis. Selain nama-nama yang tadi sudah disebutkan gitu. Ya, paling minimal kayak Super Black, Samurai. Nah, kalau Super Black? Kalau Super Black ya paling 25. Masih bahan. Terus apa lagi Mas? Samurai sama. Samurai berapa? Sama Super Black. Sama. Bisa tergantung size sama barangnya lah. Ikannya udah bagus, size-nya udah masuk M atau S atau gimana. Ya tergantung pembeli lah kadang gitu. Kalau udah minat nih, seneng segini cocok, pasti dibeli gitu. Nah, kalau yang udah pada jadi kira-kira berapa harganya Mas? Tergantung ikannya, jenis.
Kalau Gordon bisa nyampe 200 sampai 500. Gordon Iya. yang udah jadi ya? Iya. Nah, Kalau vampir ya sama, sama. bisa nyampe jutaan. Nah, Kalau Cooper Cooper dari Gope ya bisa nyampe 2,5 juta. 2,5 juta. Ada yang 3 juta, tergantung pokoknya warna, ekor, pokoknya startelnya udah bagus, ya harga bisa lebih tinggi gitu. Oh gitu ya. Ini saya pakai air bening tuh. Nah itu yang kuning-kuning air tuh air apa itu? Beda sama yang air yang di bawah itu toplesnya. Kalau yang ini saya Yang pakai, atas itu warnanya kuning tuh. Itu dikasih apa? saya pakai air ketapang. Oh, air ketapang. Daun ketapang saya cuci, air ketapang kering. Nah, Saya cuci, saya jemur, baru saya boleh. baru direndam. Ya, saya. Nah, fungsinya apa mas kalau dikasih daun ketapang itu? Kalau buat saya fungsinya buat satu, ikan nggak stres, nggak gampang stres gitu. Terus mencegah penyakit gitu. Iya, sama. Gitu ya. Iya. Nah kalau biar si cupang itu biar cepet jadi itu dikasih apa mas? Ya, kalau masalah itu mah kadang ngaruh sama air gitu. Oh ngaruh sama air. Air sama pakan. Kadang kalau air harus berapa kali nih, 4 hari harus ganti rutin, 4 hari ganti, 4 hari ganti. Pakannya juga Konsisten berarti mas, konsisten harus ya. begitu ya, namanya ini ya, maksudnya namanya juga hewan gitu. Iya. Perlu perawatan gitu. Jangan cuma bisanya ngejual aja. Dirawat juga Kalau perlu. pakan pengaruh nggak sih? Kalau pakan ngaruh juga. Yang bagus itu untuk biar cepat jadi itu seperti apa sih? Pakan apa sih? Kalau yang saya kutu sama cacing sutra sih yang paling penting itu. Biar cepat jadi. Iya. Nah kira-kira cupang ini ada obat-obatan nggak sih mas? Kalau cupang obatnya banyak ya. Kayak buat seandainya mau ganti air di kolam nih, pindah kolam, saya setutnya di bak, pakai air bening tuh 2 ember, kasih garam tuh seujung sendok, pakai obat biru 10 tetes. Nah obat itu apa ini? Obat apa ini? Ini buat ngerontokin jamur, takut Oh. ikan kan masih kecil, takut pada kejamur. Oh, ngejamur. Kalau pakai ini 30 menit itu jamurnya rontok, baru kita pindahin lagi gitu. Oh itu fungsinya untuk membuat jamur. Kalau yang ini saya pakai buat di botol 2 tetes, kayak di toples nih, 2 tetes. Ini mah sebenarnya fungsinya buat mencegah aja. Mencegah. Ini apa mereknya itu? Ini namanya Agripaprin. Kalau yang tadi satu lagi? Ini Bleed, obat biru Buat mencegah jamur. mencegah jamur gitu. Garam juga saya pakai. Oh garam juga pakai? Garam saya pakai, garam. Lah kan ikan tawar, bukan ikan asin, bukan ikan laut. Kenapa Ya, dikasih garam? Bener-bener. Nah fungsinya apa itu? Fungsinya garam tuh banyak fungsinya ya kalau buat ikan-ikan cupang. Yang satu ya gak gampang sakit buat cupang gitu ya. Biar nggak gampang sakit. Ya. Terus ngatur pH juga enak, apalagi musim hujan panas. Emang cuaca ngaruh ya mas? Cuaca ngaruh buat ikan cupang. Kalau cuaca panas? Kalau cuaca panas ya kadang ikan pada matinya ya karena ikan kepanasan. Oh, kepanasan. Kalau- Bukan karena direbus tuh ya? Bukan. Kepanasan. Kalau hujan Lupa diangkat. Kalau hujan kehujanan, Oh, nggak kalau pakai hujan payung. kehujanan. Iya. Nah kalau hujan itu ngaruhnya apa? Kadang Efek sampingnya apa sih kalau misalnya Sebenarnya- kalau posisi lagi musim hujan? karena kan sebenarnya pH air. Oh gitu. Kadang ketiban air hujan itu bisa pH berubah-berubah, dingin, hangat dingin gitu. Ngaruh nggak sih sama pertumbuhan? Pertumbuhan ngaruh banget. Ngaruh. Kayak Bagi yang bibit-bibit ya? Iya, apalagi yang buat anakan sama yang di Oh, kolam-kolam saya tuh di bak. Itu makanya saya bak pakai air itu 30 cm tinggi. 30 cm, bawah itu saya pakaiin pesak. Sekam gitu. Jadi buat ngatur kalau seandainya kena hujan otomatis bawah anget atas dingin. Kalau malam bawah anget atas dingin, begitu bisa ngatur. Oh. Nah, cara untuk pemberian makannya itu berapa hari sekali sih, Mas? Kalau saya mah tergantung ya, bisa sehari 2 kali, sehari sekali.
tergantung saya kalau yang di sini. Yang normalnya itu 2 hari, Dua- 2 kali lah, 2 kali sehari. dua kali sehari. Iya. Oh, itu yang bagus, yang Bagus, normalnya ya. normal, nggak usah banyak-banyak ngasih umpan mah, Dikit aja. Secukupnya aja ya. Iya, iya, iya. Nah, kita mau tanya nih Mas. Berarti udah berapa banyak yang sudah dijual, di order? Kalau Dan dari mana aja nih? pelanggan Ya, pelanggannya nih. awalnya mas Dari saya- daerah-daerah mana aja nih? kalau awalnya kalau saya suruh ngeborongin di kolam itu ke teman juga, dia juga nampung gitu. Kalau ada ikan suruh dilihat, oh udah siap diangkut, kadang temen ngangkut juga. Terus juga ada yang dari Parung, ada yang dari Depok, dari orang Sidoarjo ada, Oh, dari Bekasi Bekasi. ada, Bekasi ada. Dari luar kota ada? Di luar kota paling itu doang, Sidoarjo, orang-orang Jatinegara paling orang main ke sini. Kalau dari luar pulau ada? Kalau keluar pulau paling belinya per ekor ya, 1 ekor atau Per ekoran. 5 Jadi ekor. nggak bisa Soalnya hitungan partai gitu? enggak, soalnya kan dia lewat JNE kadang, Ya. lewat Tiki gitu, kirim dia gitu, pakai paket. Ya, jadi kalau misalkan sahabat-sahabat yang pengen ternak atau pengen beli bibit atau bahan yang udah jadi atau bahan yang nanggung, bisa hubungin nih di nomor ini yang punya Mas Lamun nih. Nah, dia mau dia peternak juga di sini. Nah, Mas, saya mau tanya, kira-kira seneng nggak sih? Dan ngerasa gimana gitu? Dan nggak nyangka gitu, Mas, ketika Mas jalan usaha ini bisa lancar, bisa maju. Ya, Awalnya gimana sih, bisa kebayang nggak sih gitu? ya awalnya mah emang nggak kebayang, namanya usaha gitu ya kan, nggak mikir ke depan saya siapa tahu nanti sukses, siapa tahu ini. Ya kita jalanin aja, karena apa? Ini sebenarnya mah tadinya cuman buat Iseng. kesibukan, iseng. Oh, tadinya awalnya iseng berarti ya. Iseng. Emang saya kan ada kerjaan luar, Ah. daripada saya kalau nggak ngapa-ngapain, nggak punya kerjaan apa, ya ini pelariannya, sampingan hitungannya. Kayak kakak saya juga sampingan. Oh, berarti ini sampingan aja. Iya, tadinya sampingan. Kakak saya juga kan emang ternak ayam, gitu kan. Jadi Oh, ayam juga ternak ya? ayam ternak, gedein ayam. Nah ini sampingannya, pelariannya, gitu. Cuman alhamdulillah malah ya meningkat usahanya. Tuh, jadi di sini juga kakak-kakak ipar saya juga jadi ada gitu. Jadi suruh nyetak nampung gitu. Jadi kalau di sini kosong, ada yang nyari ikan, langsung saya cari ke sono gitu. Saling bantu. Aja gitu. Sama teman juga sama, saya teman banyak di sini. Orang kesini butuh ikan ini, di sini kosong, saya nyari di temen gitu. Oh, gitu. Ya, saling bantu lah. Iya, Gitu. iya. Sehari bisa ngorder berapa sih? Ya kalau lagi rame, Biasanya gitu. kalau lagi rame, ikan lagi banyak gitu. Kalau di botolan aja paling ya ratusan ekor lah. Iya, cuman kan kalau yang lagi bagus nih, wah ada yang beli bahan avatar nih 20 ekor, udah ketahuan duitnya. Itu buat manjang. Ada yang jual ini, ada yang nyari Nemo yang bahan harga 10.000, 150 ekor. Ada begitu. Lumayan lah. Nah, itu kan untuk yang persatuan dah. Kalau misalnya yang kayak ngeborong-borong gitu, kalau ngeborong tergantung ikan juga, jenis ya. Kalau yang Nemo ya paling seandainya satu kolam ada 2.000 ekor, kaliin aja lumayan lah. berarti ini cupang semua berarti ya tenangnya?
Cupang ada dua macam di sini. Oh, ada dua. Ada Gapi BRTD. Oh gitu. Jumbo Air ada. Lele ada lele. Lele ada tuh di Empang. Samping ada tuh di Empang ada lele. Jual nggak tuh lele? Jual lah sekiloan. Udah jadi tuh lelenya. Pokoknya dia kayak avatar gol. Cewekan, ada cewekannya. Gitu ya. Tapi untuk saat ini gimana? Selama ternak cupang? 2020 itu sedang ngelunjak-ngelunyaknya ikan booming tuh. Nah itu petani itu benar-benar bangga itu. Oh. Sampai pokoknya dicogrek parung ini. Ya bener-bener bangga daerah sini. 2020 itu bener-bener booming itu cupang. Nah, Ya sekarang 2021 karena ada pengeluaran jenis-jenis aneh gitu. Kayak seperti Iron Man lah apa. Nah, mungkin harga agak kurang stabil. Nah iya, itu saya mau tanyakan. Kan sekarang banyak jenis-jenisnya nih cupangnya, ya kan? Dan bahkan saya sendiri pun sampai nggak apal lah nama-namanya dan aneh-aneh orang nyebutinnya juga. Nah sekarang itu yang lagi viral itu dan yang lagi booming itu jenis cupang apa sih? Ya itu yang disebut katanya avatar itu. Oh, avatar. Wall. Oh. Terus Nemo, Masking, Koi Cooper, pokoknya Iron Man. Pokoknya itu yang 2021. Yang lagi sekarang ya. Lagi naik, yang lagi dicari-cari. Cuman yang ini mah ya tetap stabil lah, stabil. Cuman ya itu yang lagi booming ya itu. Cuman ikan yang ada di sini ya tetap stabil harga mah. Iya. Nah, harapan Mas tuh apa ke depannya? Ketika sudah berjalannya ternak cupang nih. Ya mudah-mudahan breeder salam satu air itu nggak ada bosannya dah, salam satu hobi tetap maju lah gitu. Nah iya harapan Mas ya selain itu ya, harapan Mas gimana ke depannya? Ya mudah-mudahan tetap aja begini, maksudnya makin baik, makin pokoknya pengen lah biar maju lagi gitu. Amin ya, mudah-mudahan semakin maju ya Mas ya. Iya, pengen bikin galeri lagi begitu kan. Jadi buat penghobi jangan pernah bosan deh. Iya, gitu penghobi aja. jangan pernah bosan. Itu salam satu air tuh. Ya jadi gitu aja sahabat. Ini cerita Mas Lamun yang awalnya merintih, yang awalnya coba-coba, yang awalnya cuma iseng. Jadi hobi. Dari keisengan itu dia sampai nggak nyangka gitu, sampai dia nggak percaya, sampai semaju ini, sampai selancar ini, sampai sesukses ini dia ternak cupang. Ini buat pelajaran kalian semua nih, untuk sahabat-sahabat subscribe. Dokumen kehidupan. Kita ambil baiknya aja. Apapun ceritanya dari dokumen kehidupan, kita ambil baiknya aja. Ya, ini ilmu. Semoga ada yang bermanfaat. Anggap aja ini sebuah pelajaran buat kalian semua. Ya siapa tahu, ya kan Mas ya. Siapa tahu ada yang minat, ada yang mau coba-coba. Iya, silakan. Ini sudah diterahkan sama Mas yang Lamun. Bekerja mungkin pengen ada kesibukan lain, sampingannya ya buat begini. ada sampingan, buat ada tambahan lah. Pulang kerja capek lihat ikan mungkin jadi lelahnya hilang gitu. Tadinya ke saya begitu, sekarang ya begitu jadinya. Ini jadi enak ya. Sekarang jadi enak. Jadi enak, alhamdulillah ya. Asal ada yang ini nih, saya lagi kerja gitu. Ada yang ngebel, nanti sore lihat ikan, oke. Gitu. Ya, syukur alhamdulillah Mas ya. Ya, alhamdulillah. Saya juga ikut senang melihat perjuangan Mas dari awalnya merintis sampai sekarang sukses dan maju.
Saya doakan terus semakin maju. Amin. Oh ya, untuk ternak cupangnya dan untuk penghobinya juga jangan pernah bosan deh. Itu aja. Sip. Terima kasih. Iya. Jadi gimana Mas nih Mas? Kan sekarang itu dunia lagi memang digoncang sama yang namanya wabah atau corona COVID-19 ini. Harapan Mas gimana untuk kedepannya? Ya mudah-mudahan gini ya, wabah ini kan 2020 pas saya tuh ngejual ikan lubukan itu pertama tuh pas ada corona. Ya mudah-mudahan corona cepat berlalu lah, hilang, biar saya juga usahanya makin lancar, pasar-pasar buka kembali, terus yang tadinya cupang melunjak sekarang mungkin orang yang tadinya di PHK ada yang apalah pada pertenak gitu ya, jadi pertenak nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan pokoknya corona itu ya cepet Intinya hilang harapan aja lah. kita itu ya biar hilang lah. Iya biar hilang. Ya namanya musibah kan nggak tahu ya, ada Ya. yang udah ada yang nggak. Intinya semua untuk Iya. sahabat juga, ayo Iya. sama-sama kita berdoa Iya. untuk biar hilang wabah corona COVID-19 ini ya. Kita doa Patuhilah. bersama-sama. Iya. Tetap patuhilah larangan-larangan. Gitu. Nah, Mas, saya mau tanya lagi. Pernah nggak sih ngalamin kegagalan dalam ternak? Ya pasti pernah lah. Pernah ya? Biarpun katanya senior apa gimana, pasti ada baik pasti. Ya namanya kan makhluk hidup ya. Nah, bisa nggak diceritain? Ya Awal pertama atau seperti apa bisa ngalamin gagalan gitu? awal-awalnya juga ya tergantung kita ya, kita mau ngebreed nih, padahal itu si cewek itu seandainya belum bener-bener telur tua, yaitu udah netes, tahu-taunya udah gagal, nggak ada anakannya. Ntar ada lagi udah netes, udah bagus, udah ditaruh di kolam pembesaran, pas dilihat di kolam pembesaran udah nggak ada, melepas lagi, itu namanya kan telur muda. Pernah juga, pokoknya sering dah. Pas kemarin cuaca juga ya, 16 pasang itu udah siap turun ke kolam pembesaran, umur 7 hari itu ikan tuh udah mati semua. Ini ya ada bangkai, ya pasti ada kegagalan lah, mau senior kayak mau apalagi masih kayak saya nih, masih bawahan yang lain-lain lah ya, apalagi saya udah berkali-kali lah. Berapa kali tuh ngalamin kegagalan? Ya lumayan lah, kalau dihitung mah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 kalian, 4 kalian lah. Dari 6 ke 3 kali tuh. Ya 4 kalian ada. 4 kali ya. Ya. Oke. Ya jadi jangan pernah nyerah untuk Nggak sahabat. boleh. Iya, namanya Terus usaha. berjuang. Oh, iya, namanya usaha. Jangan pernah lelah lah, yang namanya Terus, berusaha. semangat. Ya, harus semangat. Sabar itu harus. Ya. Nah, kalau punya niatan ingin ternak, untuk sahabat-sahabat saya nih, sapir saya nih di Dokumen Kehidupan, apa harapan Mas Lamu nih? Barangkali ada yang mau dan ada yang minat ingin ternak cupang, harapan Mas gimana? Untuk kasih arahan lah. Satu, seandainya pengen mau ternak nih ikan, jangan lihat masalah harga mahal gitu kan. Seandainya ini sepasang berapa, 200.000, beli aja, nanti ngelihat belakangnya, lihat hasilnya ke depannya anakannya bisa ngelebihin dari harga sepasang itu, Dari yang awal kita pernah beli ya. seandainya ada lagi yang mau beli ikan jenis ini, harga berapa sepasang, 500.000, ya nawar boleh, tapi jangan terlalu lah, namanya kita kan buat usaha, buat ternak. Beli aja, nggak apa-apa. Nanti kan lihat ke depannya lagi, anakannya bisa ngejual berlipat-lipat, gitu. Kayak saya aja begitu. Ya, nah, ya, yang dan saya maksud itu ini loh, apa namanya, step-stepnya gimana untuk buat peternak pemula nih. Barangkali sahabat-sahabat saya nih ada yang ingin
ternak gitu, yang minat? Ya step-stepnya mah sama aja ya, pokoknya si cowok size nya udah bagus, warna udah bagus, si cewek telur udah bagus, Nah, siap breed. itu yang bagus itu seperti apa? Nah, yang model si jantannya itu kayak gimana? Kalau si Kalau modelnya jantan itu yang siap ternak itu yang seperti apa? size nya juga udah masuk medium ya, M ya, umur 4 bulan lah, 4 bulan bisa, 4 bulan lebih bisa. Oh. Warna udah bagus ya, Itu minim apa maksimal 4 bulan? maksimal lah. Maksimal 4 bulan udah 4 bisa bulan ke diternak atas ya? ya, 4 bulan ke atas gitu ya, warna udah bagus. Itu yang dilihat dari ciri-cirinya si jantan itu yang pantas untuk diternak itu yang kayak gimana? Tergantung genetik, dibilang genetik, warna tuh. Warna. Jadi anakannya nanti apa nggak ada ciri khasnya gitu? Jadi kalau seandainya mau nyetak koi galaksi, kalau koi galaksi si cewek harus sama nih, atau wah si cewek ada birunya, oh koi galaksi. Nanti kan anakannya pasti banyak yang ngikutin begitu, genetiknya itu ngikutin anakannya. Warna jadi gitu. Yang penting warna. sekiranya siap-siap untuk dikawin itu yang seperti apa? Ya. Yang modelnya, maksudnya apa, ciri khasnya harus seperti apa dilihatnya Ya, gitu mas? dilihatnya udah, maksudnya udah galak gitu ya. Oh galak. Apa Iya, ada ngedok, busa? busa. Itu Busa. ya kalau yang ngebusa itu kan ada tuh yang ngebusa-busa itu jantan apa betina itu? Ya ini jantan. Oh jantan yang banyak busanya itu. Ya. Oh gitu. Ini udah Itu siap yang nih. udah siap diternak. Iya, harusnya ini udah Siap dikawin ya? Iya, tergantung cewek ini telurnya udah bagus, siap kawin. Nah kalau betina Betina mah kadang kita ngelihat yang dari siap telur. untuk dikawin dan untuk ternak itu kayak gimana modelnya? Telur ya. Kita ngelihat telur nih, Telur di mana nih? Yang di perut apa gimana? Iya, Yang dia di kan perut? maksudnya kita ngelihat nih, wah si cewek telurnya udah bagus, udah padat gitu, udah kelihatan agak kuning-kuningan, Iya. itu udah bagus, udah telur tua gitu. Wah, siap breed. Asal kuning tua berarti. Ya? Nah, tua. Kadang dia ke bawah gitu ya, buncitnya ke bawah, Oh, kayak gitu. begitu. Itu udah siap berarti. Itu udah siap breed. Berarti untuk mencirikan jenis cupang antara jantan dan betina itu ciri-cirinya kalau jantan itu banyak busanya Ya. dan kalau betina itu dia perutnya agak buncit, Iya. agak gendut ya, Iya. kayak ada telurnya gitu ya. Pokoknya udah siap breed aja udah. Gitu. Seandainya size udah bagus, umur udah 4 bulan lebih, si cowok udah bagus 4 bulan lebih, si cewek sama, cewekan perutnya udah bagus, ya siap breed gitu. Nah, Mas, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk sahabat-sahabat saya di satu ini? Ya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, ambil baiknya gitu. Yang mau nyoba-nyoba silahkan. Tuh. Udah dijelaskan ya? Ya intinya. udah ada, pokoknya udah dijelaskan lah. Nah, intinya tinggal dicoba aja ya. Coba aja gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau ada yang mau pesan ikan cupang atau mau beli bahan-bahan yang bibit atau yang udah jadi, silakan nih sama hubungin sama Mas Lamun ya. Iya, Ya. insya Allah Ya. siap saya. Insya Allah ada gitu ya. Kira-kira alamatnya di mana Mas? Biar lebih jelas lagi nih. Saya kabupaten, sebenarnya saya di Bogor ini ya, Parung. Parung Bogor ya. Parung Bogor. Jalan Sukabakti, terus Ombang, Desa Ombang, Kampung apa? Cogrek. Nah, Kampung Cogrek, Desa Ombang. Pokoknya nanti nomornya ada di bawah ini ya. Nomor ada, pokoknya patokannya lihat aja di map ya. Pokoknya SDN nanti Cogrek. tinggal hubungin aja sama Mas Lamun ya. Ya, siap. Harga bisa disesuaikan dong, Ya, bro. bisa dong. Bisa dong ya. Ya pokoknya ya gitu aja lah. Oke. Ya terima kasih banyak untuk Mas Lamun Oke. atas ceritanya, pengalaman Mas Lamun yang udah berbagi cerita kepada saya dan para sahabat-sahabat subscriber saya ya.
Semoga dilancarkan ke depannya untuk Mas Lamun ya, untuk Amin. usaha ternak cupang ya. Oke. Jangan lupa like ya. Ya, alhamdulillah. Tuh Mas Lamun. Jangan lupa like, komen, Komen. subscribe, Share ya. share. Ya. Ya udah gitu aja ya Mas Lamun ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.